Pemimpin merupakan sosok orang yang bertugas untuk memimpin, sedangkan kepemimpinan merupakan kemampuan seseorang dalam mengendalikan, mempengaruhi, serta memimpin orang lain untuk tujuan tertentu. Oleh karenanya, mari kita mengulik mengenai profil, gaya kepemimpinan, gaya komunikasi, model pemerintahan, program kabinet kerja, serta kelebihan dan kelemahan Bapak Presiden Joko Widodo. Bapak Joko Widodo merupakan Presiden Republik Indonesia yang ke-7. Beliau lahir pada tanggal 21 Juni 1961 di Surakarta, Jawa Tengah. Beliau merupakan anak sulung dari 4 bersaudara dari pasangan Noto Miharjo dan Suciatmi. Beliau menempuh pendidikan di SMA Negeri 6 Surakarta dan lulus pada tahun 1979. Kemudian beliau melanjutkan studinya di Universitas Gadjah Mada dan mendapatkan gelar sarjana kehutanan pada tahun 1986. Setelah lulus, beliau bekerja di pabrik pulp milik negara di Aceh dan beberapa tahun kemudian beliau mendirikan label sendiri di Surakarta. Pada tahun 2005 hingga 2012 beliau menjabat sebagai Wali Kota Solo. Lalu pada tahun 2012 hingga 2014 beliau menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Beliau mengikuti pemilihan presiden dan beliau terpilih menjadi presiden selama 2 periode mulai 2014 hingga saat ini. Beliau menikah dengan Ibu Iriana Joko Widodo dan dikaruniai 3 orang anak. Yang pertama Gibran Rakabuming Raka, yang kedua Kahiyang Ayu, dan yang ketiga Kaisang Pangarep. Dalam menjalankan kepemimpinannya sebagai presiden, tentunya Bapak Jokowi tidak terlepas dari gaya kepemimpinan yang digunakan. Gaya kepemimpinan merupakan karakteristik seorang pemimpin dalam membimbing, memotivasi, serta mengelola tindakan suatu organisasi, termasuk entitas pemerintahan negara yang dilakukan sesuai dengan visi, misi, dan sasarannya. Selama menjabat sebagai Presiden Indonesia, Bapak Joko Widodo menggunakan gaya kepemimpinan kontingensi. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan tindakan beliau yang gemar melakukan belusukan pada rakyat. Tindakan tersebut merupakan penerapan dari relationship motivation. Relationship motivation mengacu pada fokus pemimpin untuk membangun relasi dengan anggotanya. Akan tetapi, Bapak Jokowi juga tidak lupa untuk menerapkan task motivation, yang merupakan bentuk dari motivasi pemimpin untuk fokus pada tugas dan hasil yang dicapai. Hal ini dapat dilihat dari tanggung jawab serta tindakan yang dilakukan Bapak Jokowi selama mengemban amanat kenegaraan. Gaya kepemimpinan yang digunakan Bapak Jokowi selanjutnya yaitu gaya kepemimpinan transformasional. Gaya kepemimpinan transformasional merupakan teori yang mengacu pada istilah memanusiakan manusia. Dan Bapak Joko Widodo berhasil menunjukkan bahwa beliau adalah pemimpin yang transformasional. Selama menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, banyak sekali keputusan-keputusan transformasional yang dilakukan oleh Bapak Joko Widodo. Di antaranya, pemerataan pembangunan infrastruktur, perizinan usaha yang mudah, kartu prakerja, BBM satu harga, merdeka belajar, dan lain sebagainya. Semua kerja keras dan inovasi Bapak Presiden Jokowi sebagai pemimpin transformasional berhasil terwujud dan membantu masyarakat Indonesia. Gaya komunikasi publik Presiden Joko Widodo. Gaya komunikasi publik Presiden Joko Widodo menggunakan low communication, yang dimana bahasa yang digunakan mudah dimengerti, lugas, dan tidak bertele-tele, sehingga dapat mengurangi penafsiran yang berlebihan. Gaya komunikasi Presiden Joko Widodo juga menggunakan gaya komunikasi dialog. Gaya komunikasi ini disampaikan dengan santai dan tidak berjarak. Model pemerintahan pada saat Bapak Presiden Joko Widodo pada saat ini adalah sistem presidensial, di mana setiap kebijakan dan perintah tertinggi berada di tangan presiden. Namun dalam sistem presidensial ini, pengambilan keputusan dan kebijakan publik pada umumnya hasil tawar-menawar antara eksekutif dan legislatif. Jadi pengambilan keputusan bisa jadi tidak tepat dan memakan waktu yang sangat lama. Dalam mewujudkan rencana Indonesia Maju, harus didukung pula dengan program kerja yang berkualitas. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas secara mendalam mengenai program kerja Kabinet Pemerintahan Presiden Joko Widodo tahun periode 2019 sampai 2024. Kabinet Kerja Pemerintahan Presiden Jokowi disebut dengan Kabinet Indonesia Maju. Dalam Kabinet Indonesia Maju memiliki 5 program unggulan untuk mewujudkan Indonesia yang berkualitas. Yang pertama, pembangunan infrastruktur. Yang kedua, pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas.
Yang ketiga, penyederhanaan segala kendala regulasi. Yang keempat, penyederhanaan birokrasi. Dan yang kelima, transformasi ekonomi. Program yang pertama, pembangunan infrastruktur. Presiden Jokowi ingin mempercepat dan melanjutkan pembangunan infrastruktur yang sudah ada sejak periode sebelumnya. Program yang kedua, pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Presiden Jokowi ingin memiliki sumber daya manusia yang bekerja keras, terampil, dan menguasai ilmu pengetahuan serta teknologi. Untuk program yang ketiga, penyederhanaan segala kendala regulasi. Presiden Jokowi ingin mengajak DPR untuk membuat undang-undang baru, yaitu Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Pemberdayaan UMKM. Untuk program yang keempat, penyederhanaan birokrasi. Presiden Jokowi ingin memotong birokrasi menjadi 2 level eselon saja, yaitu yang fungsional, yang menghargai kompetensi dan keahlian. Untuk program yang terakhir, transformasi ekonomi. Negara akan fokus pada upaya transformasi dari ketergantungan sumber daya alam ke daya saing manufaktur dan jasa modern yang dinilai lebih memiliki ekonomi yang lebih tinggi. Dari program Kabinet Kinerja Bapak Presiden Joko Widodo terdapat pencapaian dan prestasi yang dimiliki. Oleh karena itu, mari kita bahas bersama-sama mengenai pencapaian dan prestasi yang dimiliki oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Yang pertama, yaitu pembangunan infrastruktur. Bapak Presiden Joko Widodo memprioritaskan pembangunan infrastruktur terhadap pengembangan pelabuhan, jalur kereta api, jalan antar kota dan provinsi, serta proyek infrastruktur modern seperti MRT dan LRT. Lalu yang kedua ada penanganan COVID-19. Pada COVID-19 ini diberlakukan masa PPKM di Indonesia. Dengan adanya PPKM ini berdampak positif bagi penurunan kasus COVID-19 yang ada di Indonesia. Yang ketiga, terdapat peningkatan pendidikan dan kesehatan nasional. Bapak Presiden Joko Widodo berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di Indonesia dengan memperhatikan anggaran pendidikan melalui APBN. Selain itu, layanan kesehatan juga menjadi fokus utama yang ada di Indonesia. Dengan hal itu terdapat prestasi yang dimiliki oleh Bapak Presiden Joko Widodo, yaitu salah satunya dapat berkomunikasi dengan anak dalam, keberhasilan ekonomi, dan penurunan kemiskinan. Dalam menjalankan pemerintahan di era Bapak Joko Widodo tentunya tidak hanya memiliki kelebihan namun juga memiliki kelemahan. Nah, mari kita bahas kelemahan gaya kepemimpinan dan pemerintahan di era Bapak Joko Widodo. Yang pertama, pada bidang ekonomi yang dikutip pada laman resmi APBN 2022 mengatakan bahwa hutang negara menaik secara signifikan menjadi 7.000 triliun. Hal ini disebabkan karena adanya infrastruktur negara dan juga pandemi COVID-19 yang terjadi pada tahun 2020. Tidak hanya hutang negara yang naik, namun pada era Bapak Joko Widodo, pemerintahan juga pernah menaikkan harga BBM dari mulai jenis Pertalite, Pertamax, hingga solar. Hal ini diduga untuk menutupi hutang negara. Namun, di sisi lain, naiknya harga BBM menyulitkan masyarakat, menyusahkan masyarakat, dan juga memiskinkan masyarakat. Perekonomian di era Bapak Joko Widodo mengalami penurunan secara signifikan. Hal ini diperparah semenjak adanya pandemi COVID-19 yang menjadi krisis global pada tahun 2020 silam, yang berdampak pada segala aspek. Mari beralih pada kelemahan di bidang hukum. Pada era Bapak Joko Widodo, penegakan hukum di Indonesia dinilai cukup lemah. Hal ini bisa diketahui dari maraknya tindak pidana korupsi yang tidak memiliki efek jera bagi para pelaku. Tindak pidana korupsi mulai dari perangkat desa, partai politik, wali kota, gubernur, hingga kejaksaan serta kepolisian juga pernah mengalami tindak pidana korupsi. Menurut hasil survei yang didapat, sebanyak 32,1% responden menyatakan bahwa pemberantasan korupsi di era Bapak Joko Widodo dinilai buruk, dan sebanyak 4,2% responden menyatakan pemberantasan korupsi di era Bapak Joko Widodo dinilai sangat buruk, serta 25,7% responden menyatakan bahwa pemberantasan korupsi di era Bapak Joko Widodo baik.
Setelah membahas kelemahan pada Bapak Joko Widodo di bidang ekonomi dan juga di bidang hukum, mari kita beralih pada kelemahan gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh Bapak Joko Widodo. Dapat diketahui bahwa gaya kepemimpinan yang diterapkan Bapak Joko Widodo adalah gaya kepemimpinan transformasional. Ia cenderung proaktif dan juga memotivasi para bawahan serta masyarakat untuk kepentingan bersama. Gaya ini cenderung menerapkan nilai-nilai moral dalam menjalankan tugas-tugasnya. Gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh Bapak Joko Widodo tentunya tidaklah salah. Namun setelah melihat perbandingan antara gaya kepemimpinan transformasional dengan gaya kepemimpinan transaksional, hal tersebut menjadi kelemahan atau kekurangan dalam menghadapi suatu krisis seperti pada pandemi COVID-19. Akan tetapi pada pandemi COVID-19, gaya kepemimpinan yang diperlukan adalah gaya kepemimpinan transaksional karena gaya kepemimpinan transaksional dinilai cukup cepat dalam menghadapi perubahan dan dinilai sangat responsif serta tegas. Gaya kepemimpinan transaksional memiliki kemampuan komunikasi untuk merangkul para pemangku kepentingan baik di luar maupun di dalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam